Juri pendidikan tersier adalah pendidikan yang merujuk pada bentuk kebutuhan pilihan dan bahkan pada status quo memang tidak semua masyarakat dapat mengakses pendidikan tersier seperti universitas, perguruan tinggi dan sebagainya. Dan kalaupun itu masyarakat memilih demikian, idealnya pendidikan itu mampu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tertulis di konstitusi, dapat terakses berbagai lapisan individu tanpa harus melihat latar belakang dari pelajar itu sendiri. Itulah mengapa kami sebagai tim pemerintah mendukung penuh adanya peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring, sehingga mari kita lihat setup point atau apa yang menjadi dasarnya dari lahirnya mosi ini. 1. Urgensi pendidikan tersier. Tujuan dari pendidikan tersier itu sendiri untuk memberikan nilai tambah secara ilmu yang cukup signifikan, nilai tambah serta ilmu yang cukup signifikan pada seorang individu sehingga mereka dapat dengan mudah mengakses lapangan pekerjaan. Namun status quo menunjukkan bahwa saat ini masih banyak anak-anak remaja Indonesia yang hidup dalam kualitas ekonomi rendah dan mereka hanya bisa bersekolah hingga bangku SMA dan sulit untuk meraih pekerjaan. Aktor-aktor seperti mereka butuh akses untuk pendidikan tersier tersebut hingga mereka dapat melanjutkan hidup yang lebih layak. Tentu perusahaan akan lebih memandang applicant yang memiliki pengalaman memadai dan riwayat pendidikan yang baik. Dan sekarang saja banyak kaum muda yang sudah sarjana S1 namun mereka masih menganggur kesulitan mencari kerja sehingga pada akhirnya kita akan memikirkan bagaimana nasib dari kaum muda yang hanya lulus dari bangku SMA. Kemudian yang kedua, biaya pendidikan tersier yang melambung tinggi. Juri status quo menunjukkan maraknya demo yang menuntut keadilan karena uang pembayaran UKT yang semakin melangit dan bahkan mahasiswa yang batal melanjutkan studinya karena tak sanggup untuk membayar uang pangkal untuk infrastruktur pendidikan, administrasi dan lain sebagainya yang bahkan belum tentu uang tersebut bisa sampai ke tujuan yang semestinya atau bahkan dikorupsi untuk kepentingan pihak semata. Kita membutuhkan sistem pendidikan tersier yang mampu menolong masyarakat yang memiliki tekad untuk maju, mau belajar, dan menciptakan sarana yang nyaman dan juga efisien dana. Seperti mekanisme pada mosi bukan justru memeras uang mereka untuk fasilitas pendidikan yang belum tentu terjamin. Sehingga kami akan membuktikan bahwa peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring itu ialah hal yang membawa dampak positif yang lebih besar dan mengapa bisa terjadi demikian. Tujuannya apa? Kami sebagai pemerintah yang ingin menjamin keberlangsungan hidup rakyatnya, kami mau dengan mendukung terselenggaranya mosi ini akan membangun kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas dan kondisi ekonomi negara yang seimbang dan menghapus ketimpangan sosial pada rakyat di negara kami. Memasuki argumen yang pertama, peralihan format pendidikan tersier tidak akan mengubah esensi. Mengapa? Pertama, pengalihan moda menjadi daring atau online itu bukan berarti downgrade atau mungkin seringkali merujuk pada keterbatasan. Padahal sebenarnya tidak. Ketika pendidikan tersier beralih daring, justru itu adalah turning point membuktikan bahwa pendidikan tersier itu mengikuti zaman, adaptif, dan mereka mampu fleksibel kepada pelajar. Tentu pengajaran akan berjalan sebagaimana seharusnya belajar mengajar, materi yang disampaikan akan tetap sama baik kualitasnya. Bahkan ketika aktor pendidikan seperti pelajar dan pengajar berinteraksi melalui media online, justru itu akan membuka kesempatan bagi mereka untuk dapat menyesuaikan atau mengupgrade diri mereka untuk menuntut ilmu secara modern dan canggih di era globalisasi ini. Bukan hanya sebatas belajar mengajar yang belum tentu masuk ke otak, namun juga mendorong guru dan murid untuk berkolaborasi membentuk ikatan belajar yang inherent. Contohnya apa? Di masa sekarang, banyak perkuliahan internasional, bahkan yang menyediakan online class program seperti Harvard atau Stanford misalkan. Mereka menyediakan seperti math course atau medical school course yang mereka sebarkan promosinya di mana-mana supaya banyak kaum muda dapat berpartisipasi menuntut ilmu bahkan secara gratis. Atau bahkan kursus menggambar anak-anak yang sudah mengakses sistem Zoom dan sebagainya. Mekanisme demikian itu perlu dilaksanakan karena ini penting untuk aktor seperti anak-anak, remaja sehingga mendukung pembelajaran dari mereka yang ada di berbagai penjuru sehingga ini memberikan mereka ruang untuk merealisasikan hak mereka, keinginan mereka untuk memilih pendidikan yang baik guna mendukung kelayakan hidup. Tim oposisi mungkin mengatakan, pendidikan daring itu justru akan membuat mahasiswa kesulitan untuk fokus belajar karena terlalu banyak distraksi. Mungkin ini benar, Dewan Juri, namun toh ini akan berbalik kepada niat belajar dari mahasiswa itu sendiri, dan dengan sistem online justru itu akan menarik minat belajar mereka untuk menggali lebih dalam apa ilmu itu sendiri, dan mereka akan mengeksplorasi lebih lanjut. Sehingga di era masyarakat modern ini dan status quo yang demikian, justru mekanisme demikian itu akan mendukung kegiatan belajar mengajar siswa dan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Semua aktor akan diuntungkan. Ini adalah argumen yang kedua. Mengapa? Karena ini adalah moda pendidikan online. Justru ini akan mengefisiensi dana yang dikeluarkan. Satu, bagi mahasiswa sendiri, mereka tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak, namun mereka tetap bisa mengakses pendidikan yang tetap berkualitas, infrastruktur yang baik dan memadai. Dan bahkan berbagai mahasiswa bisa mengakses pendidikan dimanapun mereka berada. Di kemudian hari, mereka mampu membangun kehidupan yang baik dari pendidikan tersebut. Kemudian dari sisi para pengajar,
yang mereka akan diberikan ruang kebebasan untuk mengajar, membangun ruang belajar yang baik, intensif, dan mereka mampu menghadirkan peran guru yang seringkali terhilang ataupun terhalang di dunia offline misalkan. Visualisasinya seperti apa? Ketika mahasiswa mereka memilih untuk melanjutkan pendidikan tersier, mereka yang mungkin ekonominya tidak sebagus itu, mereka kesulitan untuk mengakses pendidikan dan sebagainya, mereka hanya perlu mengeluarkan uang yang tak sebesar itu, mereka akan tetap bisa mengakses pendidikan, mereka akan tetap bisa mengakses pendidikan yang layak. Uang mereka justru bisa disisihkan untuk kebutuhan lainnya yang lebih primer tanpa harus pontang-panting, bukan? Demikian juga dengan guru justru mereka akan lebih bisa mengorganisir bagaimana kehidupan mereka, ekonomi mereka, karena pada dasarnya ini kan akan menguntungkan kedua belah pihak, dari guru dan juga dari anak itu sendiri. Ini menyangkut kepentingan pengelolaan kesejahteraan mereka, aktor-aktor yang mau mengenyam pendidikan, namun keberlangsungan hidup mereka pula harus berjalan dengan baik dan seimbang. Karena pada dasarnya ketika pendidikan ini terus berjalan, namun tidak ada yang diuntungkan, anak-anak ataupun mahasiswa tetap pontang-panting untuk meneruskan hidup, itu artinya tidak akan ada esensinya. Apa yang akan terjadi pada mahasiswa tersebut? Kan pada dasarnya pendidikan mode seperti ini didesain untuk menguntungkan kedua belah pihak, sehingga mereka sendiri itu dapat melanjutkan hidup mereka dengan baik, lebih terorganisir, dan seperti yang kami mau, kehidupan mereka akan menjadi jauh lebih baik lagi. Tim proposisi pun mungkin berkata, guru itu justru tidak akan mendapat gaji yang layak karena efisiensi dana. Justru ini akan membangun sistem keuangan dari perkuliahan itu sendiri yang lebih baik. Uang tidak akan terhambur sia-sia. Gaji untuk guru tetap layak karena tidak dihamburkan untuk hal-hal yang kurang penting misalkan. Bahkan justru ini akan menjadi titik terang bagi para kehidupan guru-guru, karena dengan adanya efisiensi dana ini boleh jadi justru guru akan mengalami kenaikan gaji dan sebagainya, dan justru ini akan mendukung kehidupan yang lebih baik dari guru itu sendiri. Dan bahkan di aspek sosial pun mahasiswa tetap akan bisa bergabung dengan komunitas kampus tersebut di daerah mereka, mendukung aspek sosial, membuka kesempatan baru bagi mereka, dan mereka bisa berkumpul secara luring, berkebebasan pula, dan justru ini adalah titik di mana mereka akan bisa berkolaborasi secara lebih lanjut, dan sehingga kami bangga menjadi tim pro dengan mosi yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih.